Selamat pagi, salam dahsyat, luar biasa. Jumpa lagi bersama Naked Trader 21. Saya Joko Cahyadi. Pagi kali ini sahabat, saya ingin sharing lagi mengenai kebiasaan buruk yang sering dilakukan oleh trader. Namun demikian, tentunya sebelum saya mengulas sharing topik pada pagi kali ini, selalu izinkan saya untuk memberi hormat kepada sahabat-sahabat semua, juga sahabat YouTuber di seluruh Nusantara. Mudah-mudahan pada kesempatan pagi kali ini Anda semua dalam kondisi berbahagia dan luar biasa. Baiklah sahabat trader, saya mencoba untuk sharing pada pagi kali ini mengenai kebiasaan-kebiasaan buruk yang selalu dan banyak dilakukan oleh para trader. Mungkin kadang-kadang kebiasaan buruk ini tanpa Anda sadari, tanpa Anda pahami, dan ini ke bawah menjadi sebuah habit. Nah, inilah yang kadang-kadang nanti ke depan akan menjebak Anda untuk beranjak menjadi benar-benar seorang trader yang ke tahapan profesional. Yang pertama, ini kebiasaan buruk yang dilakukan trader. Misalnya, selalu ingin punya posisi di market. Mungkin Anda pernah juga ini Anda alami. Setiap kali kita sudah katakanlah close posisi, kemudian selalu ada keinginan untuk selalu berada di market. Kemudian tanpa Anda sadari, Anda mencoba menganalisa lagi, mungkin pair-pair tertentu, Anda mencoba untuk menggaris lagi, mencoba untuk cari support and resistance dan sebagainya. Dan akhirnya Anda seolah-olah menemukan entry terbaik. Padahal hal itu kemungkinan karena pemikiran Anda paksakan untuk selalu ada di market, maka Anda akan mencari yang sebetulnya bukan peluang, tapi Anda paksakan menjadi sebuah peluang. Ini yang sering banyak dialami oleh para trader, dan akhirnya terjadilah open posisi tersebut. Dan ini dilakukan secara terus-menerus, dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan. Bahkan ini menjadikan sebuah habit. Dan kedua, sahabat trader, ini yang saya bilang juga penyakit daripada para trader ini, mengenai overtrade. Overtrade ini sudah menjadi rahasia umum bahwa kebanyakan trader ini tidak mempertimbangkan antara berapa kapital atau berapa modal dengan kira-kira maksimum kita ini membuka posisi berapa lot. Bahkan tanpa disadari juga ini memberlakukan pembelian banyak pair. Mungkin Anda ada beli posisi pound sterling, kemudian euro, yen, Swiss franc, Aussie, dan sebagainya. Jadi sepertinya hal itu seperti supermarket. Dan ini kebanyakan yang dialami seorang trader. Biasanya ini pada poin yang pertama, karena Anda ingin selalu berada di market, akhirnya Anda memaksakan diri yang biasanya mungkin berfokus pada satu mata uang, kemudian karena ini posisi sudah mungkin kecantol dan sebagainya, Anda mencari peluang lagi karena modal Anda masih Anda rasa cukup. Nah, ini juga sangat berbahaya, sangat berpengaruh nanti saat perjalanan atau proses Anda menuju seorang trader yang benar-benar profesional. Saran saya sahabat, bahwa lebih baik Anda memahami satu dua mata uang, dan
Anda benar-benar fokus di sana. Saya mencoba filosofinya Bruce Lee ya. Bruce Lee ini seorang karateka yang begitu jago ya pada eranya waktu itu, mempunyai filosofi begini. Saya tidak akan takut kepada orang yang mempunyai jurus 1000 atau 1000 jurus yang dilatih hanya sekali 2 kali. Tetapi saya akan takut sama orang yang mempunyai 1 jurus tapi dilatih beribu-ribu kali. Nah, artinya apa? Bahwa kalau kita lebih fokus pada 1 atau 2 mata uang, atau lebih fokus dan itu akan menjadi lebih tajam. Insting Anda akan jauh lebih tajam di sana. Nah, ini filosofinya si Bruce Lee ya. Dan yang ketiga, yang menjadi kebiasaan buruk dari para trader ini selalu menahan rugi. Ini bukan menjadi rahasia umum lagi juga. Hampir semua trader mempunyai sifat seperti ini karena tidak mau rugi. Ya, kebanyakan trader ini tidak mau rugi, rapotnya ingin selalu biru. Padahal di dalam trading, ya, di dalam trading forex, ini bahwa kerugian itu adalah suatu hal yang wajar, suatu hal yang biasa. Kerugian yang diperuntukkan untuk mengatur manajemen risiko itu adalah suatu hal yang sangat wajar. Trader profesional pun itu selalu melakukan hal-hal seperti itu. Rugi untuk mengatur manajemen risiko buat mereka itu tidak menjadi soal. Karena langkah itulah yang harus mereka lakukan. Karena tidak setiap prediksi atau analisa kita itu selalu benar. Nah, bagaimana kalau salah? Nah, kebiasaan menahan rugi tanpa memasang yang namanya stop loss atau toleransi kerugian, ini akan sangat berakibat fatal. Bahkan ada salah satu trader besar itu mengatakan bahwa dosa besar yang dilakukan oleh seorang trader itu adalah tidak menetapkan toleransi risiko atau tidak memasang namanya stop loss. Ini adalah dosa terbesar seorang trader. Nah, sahabat trader, kemudian hal yang buruk yang sering dilakukan oleh trader ini adalah melihat market secara terus-menerus. Ya. Jadi seolah-olah tidak ada yang namanya aktivitas lain. Bahkan kalau bisa yang namanya monitor ini taruh di depan dan siap melototi katakanlah monitor tersebut. Kalau ada waktu kira-kira 26 jam, mereka akan duduk selalu nonton yang namanya pergerakan market ini secara terus-menerus. Ini adalah kebiasaan-kebiasaan buruk yang sebenarnya tidak harus dilakukan oleh seorang trader. Kenapa demikian? Misalkan Anda mempunyai posisi katakanlah buy maupun sell. Terus sudah Anda pasang namanya toleransi risiko katakan. Dan kemudian katakan Anda sudah pasang take profit. Terus Anda plototi. Pertanyaan saya cuma satu. Apakah kalau Anda plototi secara terus-menerus, harga akan naik? Atau kalau Anda punya posisi sell, ya sell. Apakah kalau Anda plototi, ini harga akan turun? Tentu tidak, sahabat trader. Kalau kita sudah memasang namanya toleransi risiko, katakan kita sudah menetapkan namanya take profit misalkan atau target profit, ya sudah. Kita lebih baik tutup yang namanya monitor, tidak lagi melihat pergerakan market. Karena kalau Anda terus-menerus melihat market, ini akan merusak psikologi kita, merusak tatanan trading kita di kemudian hari. Ini pasti.
Bahkan memang kebanyakan trader selalu seperti itu, bahkan 24 jam. Tidur buka monitor untuk pantau harga dan sebagainya. Habit-habit ini kalau Anda sudah katakanlah mencapai target profit misalkan, ya sudah stop trading hari ini. Besok masih ada waktu untuk trading lagi. Kalaupun Anda katakanlah ada stop loss hari ini, itu tidak usah dipikirkan. Stop loss adalah suatu hal yang wajar atau cost yang perlu kita bayar. Besok masih ada waktu untuk trading lagi. Ini untuk mencoba membangun yang namanya psikologis kita agar lebih bagus di kemudian hari. Dan yang terakhir mungkin ini Anda juga pernah mengalami gonta-ganti indikator. Banyak para trader ini tidak berfokus pada salah satu indikator saja. Begitu misalkan Anda mengalami berturut-turut kerugian, Anda mungkin berpikir bahwa indikator ini tidak cocok dengan kita atau tidak powerful. Ini yang sering terjadi. Dan akhirnya waktu Anda hanya Anda habiskan untuk mencari indikator-indikator yang mungkin menurut Anda powerful. Nah, saran saya bahwa menyikapi hal seperti ini, bikinlah jurnal. Sampai detik ini pun saya juga mempunyai jurnal trading. Ya, jurnal trading untuk mengevaluasi, mereview kenapa saya mengalami loss berturut-turut. Anda harus mereview hal-hal seperti ini. Kalau Anda punya jurnal, Anda akan ketemu bahwa Anda juga tidak akan menyalahkan indikator, tetapi kita bisa mereview diri kita, apa yang salah, apa yang seharusnya tidak dilakukan. Sahabat trader, mungkin dari teman-teman ada yang bisa menambahkan, ya katakanlah hal-hal buruk ini Anda punya pengalaman ya, simpenan pengalaman ya, silakan Anda komen di bawah. Bagi sahabat-sahabat yang belum Dan subscribe, tentunya silakan Anda tekan lonceng. Bagi sahabat-sahabat yang belum subscribe, silahkan Anda tekan lonceng agar Anda mendapatkan notifikasi terupdate dari Naked Trader 21. Dahsyat. Terima kasih, selamat